Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hariza Marsela dari Sistem Informasi Reguler 1B tahun 2022 dengan NIM 0903 128 222 7054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi teknologi tren masa kini dalam rangka memenuhi tugas besar akhir semester mata kuliah Pengenalan Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Putri Eka Septiuyuni, SSI MT. Dilansir dari detikhealth.com, menurut Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, Dr. Eka Fiora SPKJ mengatakan bahwa sebanyak 15,8 juta jiwa di Indonesia mengalami depresi. Namun sayangnya hanya 8% dari mereka yang melakukan pengobatan ke profesional. Baru-baru ini kita semua mendapatkan berita yang menggemparkan di mana ada mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang loncat dari lantai 11 Hotel Sleman Yogyakarta. Hal ini merupakan bukti bahwa Indonesia tengah mengalami darurat kesehatan mental. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tua, faktor biologis, trauma mendalam, dan juga gangguan tidur. Dari urgensi tersebut, saya berinisiatif untuk mengusulkan suatu teknologi yang membantu para remaja untuk menyelesaikan masalah mereka dan meningkatkan kualitas tidur para remaja sehingga kesehatan mental mereka menjadi lebih baik. Maka dari itu, saya mengusulkan suatu teknologi yang bernama LBB atau LED and Binaural Beat Sleep Mask. Binaural Beats merupakan hasil superposisi dari neuron telinga kiri dan kanan. Binaural Beats merupakan gelombang elektromagnetik atau gelombang bunyi yang terdiri dari alfa, beta, gamma, dan delta. LBB atau LED and Binaural Beat Sleep Mask terdiri dari dua komponen, yaitu Sleep Mask dan juga controller. Untuk setiap Sleep Mask memiliki dua jenis komponen, yaitu LED warna biru dan kuning, kemudian earphone dengan binaural beats, delta, dan gamma. Teknologi yang saya angkat ini berkaitan dengan Internet of Things atau IoT, spesifiknya mengarah ke wearable technology atau teknologi yang dapat digunakan. Mengapa demikian? Karena teknologi yang saya usulkan ini terdapat sensor dan juga perangkat controller, di mana pada teknologi ini controller dan juga sensornya dapat bekerja sama dan bersinergi dengan para hardware-nya atau perangkat kerasnya, sehingga teknologi tersebut dapat berdeliberasi dan juga berkomunikasi dan dapat tercipta teknologi yang dapat membantu para penggunanya. Perangkat hardware yang digunakan dalam teknologi ini adalah Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller. Arduino Uno ini menjadi kontrol bagi lampu LED dan juga suara binaural beats-nya. Software yang digunakan dalam teknologi ini adalah IDA atau Integrated Development Environment-nya si Arduino Uno. Dalam hal ini menggunakan IDA Arduino Uno R3 DIP atau Dual Inline Package. Jadi setelah dijelaskan di awal bahwa teknologi ini menggunakan dua komponen utama, yaitu mask atau masker untuk tidurnya dan juga headphone. Nah, di masker untuk tidur itu akan kita pasang di atas bagian matanya itu, bukan di matanya tapi di atasnya itu akan dipasang lampu LED, sementara headphone-nya itu akan dipasang suara binaural beats. Nah, fungsi dari Arduino Uno ini itu adalah menjadi alarm untuk sistem bangun dan juga sistem tidurnya. Jadi Arduino Uno ini yang mengontrol nyalanya lampu dan juga berhentinya lampu, kemudian nyalanya binaural beats dan juga berhentinya binaural beats. Di sini saya menggunakan LED biru dan juga gelombang binaural beats delta sebagai alarm tidur, kemudian menggunakan LED kuning dan juga gelombang binaural beats gamma sebagai alarm untuk bangun. Mengapa demikian? Karena alasannya adalah untuk LED biru sendiri itu mempunyai kapasitas nanometer yang lebih rendah dibandingkan LED kuning, yang artinya itu dapat merangsang tubuh pengguna untuk tidur gitu. Nah, sedangkan untuk gelombang binaural beats-nya, sinar gelombang binaural beats gamma itu lebih peka terhadap rangsangan. Makanya binaural beats gamma itu digunakan untuk alarm bangun ketimbang binaural beats delta. Apabila nanti ide dari pengembangan teknologi ini dilakukan, ada baiknya kita mengembangkan sebuah metode yang efisien yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk teknologi yang sudah kita usulkan. Dalam hal ini saya mengusulkan menggunakan metode prototype, di mana tahapan pertama dari metode prototype itu adalah yang pertama desain. Tentunya kita dapat mendesain teknologi yang kita ingin kembangkan itu dari software manapun, seperti contohnya adalah Adobe Illustrator. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah mengembangkan software dari Arduino Uno dan menghubungkannya ke hardware Arduino Uno. Kemudian tahap yang ketiga itu kita mengintegrasikan LED dan juga binaural beats-nya. Kemudian tahap keempat adalah pengujian dan tahap kelima adalah uji validitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan mengenai ide tren teknologi masa depan yang saya punya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.